Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayu Fahira dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Saudara sekalian, pandemi COVID-19 yang masih berlanjut masih menjadi tantangan bagi kita saat ini. Sehingga program vaksinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu jalan agar kita bisa keluar dari pandemi ini. Semakin tinggi cakupan imunisasi, maka akan semakin cepat hal itu dapat dicapai. Namun, jumlah penduduk yang besar menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia agar bisa menyediakan vaksin yang berkualitas bagi masyarakat secara merata. Vaksin Sinovac yang telah hadir beberapa waktu lalu ternyata belum bisa dibagikan secara merata kepada masyarakat karena persediaannya yang masih terbatas. Untuk itu, pemerintah bersama BPOM akan segera menghadirkan vaksin COVID-19 jenis terbaru, yaitu AstraZeneca. Vaksin COVID-19 AstraZeneca merupakan vaksin COVID-19 dengan platform non-replication viral vector yang dikembangkan oleh Oxford University yang bekerja sama dengan AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca sudah didaftarkan di BPOM melalui dua jalur. Yang pertama yaitu jalur bilateral dan yang kedua yaitu jalur multilateral atau yang telah didaftarkan oleh PT Bio Farma. Saat ini, vaksin AstraZeneca sudah disetujui oleh beberapa negara, di antaranya United Kingdom, Saudi Arabia, Maroko, Malaysia, Mesir, Pakistan, serta beberapa negara lain di Eropa. Vaksin AstraZeneca juga sudah mendapatkan izin distribusi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan cara kerja antara vaksin Sinovac dengan vaksin AstraZeneca. Vaksin Sinovac bekerja dengan metode inactivated virus. Artinya, vaksin Sinovac ini menggunakan virus corona yang sudah mati, lalu disuntikkan ke dalam tubuh manusia. Meskipun sudah mati dan tidak bisa berkembang, tubuh akan tetap menanggapi dan mencari cara untuk melawan virus tersebut. Namun, vaksin Sinovac harus menggunakan beberapa dosis agar efektif. Kemudian, vaksin AstraZeneca yang akan segera disebar di seluruh masyarakat Indonesia. Cara kerjanya yaitu menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca bekerja dengan cara menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus. Adenovirus akan dijadikan sebagai tumpangan oleh materi genetik dari virus corona dan disuntikkan ke dalam tubuh manusia, sehingga tubuh akan berusaha untuk menanggapi dan mencari cara untuk melawan virus tersebut. Berdasarkan data dari hasil pembuatan dan pengujian vaksin AstraZeneca, evaluasi khasiat dari vaksin AstraZeneca dapat dilaporkan sebagai berikut. Pemberian vaksin AstraZeneca sebanyak 2 dosis dengan interval 8 sampai 12 minggu pada total 23.745 subjek aman dan dapat ditoleransi dengan baik. Kejadian efek samping yang dilaporkan pada studi teknik umumnya ringan, sedang, berat 1, dan berat 2. Sedangkan efek samping yang sering dilaporkan yaitu reaksi lokal, diantaranya pembengkakan, sakit saat ditekan, nyeri, panas, dan kemerahan yang disertai dengan gatal. Sedangkan untuk reaksi sistemik yang sering dilaporkan yaitu seperti kelelahan, panas, sakit kepala, meriang, dan nyeri sendi. Berdasarkan hasil evaluasi khasiat vaksin AstraZeneca, menunjukkan bahwa vaksin AstraZeneca dapat membentuk antibodi. Antibodi setelah dosis kedua diberikan menunjukkan aplikasi sebesar 62,1%.
Hasil ini sudah sesuai dengan persyaratan aplikasi penerimaan Emergency Use Authorization atau EUA yang ditetapkan oleh WHO, yaitu sebesar 50%. Berdasarkan pada data-data tersebut, sudah diketahui bahwa vaksin AstraZeneca sudah memenuhi syarat pembuatan uji coba vaksin. Maka Badan POM telah menerbitkan tujuan penggunaan masa darurat atau Emergency Use Authorization pada tanggal 22 Februari tahun 2021 dengan nomor 021581011431. BPOM senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian, independensi, menjunjung integritas, serta transparansi dalam setiap pengambilan keputusan izin edar, termasuk saat mengeluarkan EUA atau Emergency Use Authorization. Penerbitan EUA harus didukung dengan bukti pengamanan dan khasiat serta manfaat dari vaksin yang cukup memadai. BPOM juga selalu menerapkan standar WHO dalam setiap langkah yang diambil, seperti dalam langkah pengambilan EUA, yakni vaksin COVID-19 harus memiliki data hasil uji baik itu pada fase pertama maupun pada fase kedua secara lengkap. Selain itu, vaksin juga harus memiliki data analis interim uji klinis pada fase ketiga yang menunjukkan manfaat serta khasiat dan keamanan dari vaksin tersebut. Khasiat vaksin dapat ditunjukkan berdasarkan data efikasi dari hasil pengujian dan persentase penurunan angka kejadian orang yang terkena penyakit setelah menerima vaksin, dibandingkan dengan kelompok yang hanya menerima placebo pada tahap pengujian fase kedua. Tak hanya melalui data efikasi, namun BPOM juga menerbitkan EUA ini atas pertimbangan data dari imunogenitas. Imunogenitas adalah kemampuan tubuh untuk membentuk antibodi dan juga kemampuan antibodi untuk menetralkan tubuh serta membunuh virus-virus yang ada. Dengan data imunogenitas inilah, BPOM dapat memprediksi bahwa vaksin COVID-19 AstraZeneca dapat memberikan perlindungan terhadap orang yang menerima vaksin dan dapat mencegah terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Vaksin AstraZeneca telah tiba di Indonesia pada tanggal 8 Maret tahun 2021 dengan jumlah sebanyak 1.113.600 vaksin dan total berat sebanyak 4,1 ton. Vaksin COVID-19 AstraZeneca akan segera disebarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Namun, ada beberapa provinsi di Indonesia yang akan mendapatkan jadwal penerimaan vaksin terlebih dahulu dikarenakan kasus pasien terkontaminasi COVID-19 di daerah tersebut relatif masih tinggi. Adapun provinsi yang menerima vaksin terlebih dahulu yaitu pertama, Provinsi Jawa Timur dengan jumlah vaksin sebanyak 450.000 vial. Kemudian disusul oleh Bali dengan jumlah vaksin sebanyak 50.000 vial. Kemudian Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah vaksin sebanyak 50.000 vial. Selanjutnya Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah vaksin sebanyak 50.000 vial. Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah vaksin sebanyak 50.000 vial, dan juga Sulawesi Utara dengan jumlah vaksin 50.000 vial. Badan POM bersama dengan Komnas Penilaian Obat telah melakukan kajian lebih dalam mengenai vaksin AstraZeneca dan telah berdiskusi bersama dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Selain itu, Badan POM juga bersama dengan otoritas obat di negara lain sudah melakukan diskusi yang lebih dalam untuk melihat hasil-hasil investigasi dan kejadian yang lebih lengkap
mengenai keamanan vaksin COVID-19 AstraZeneca yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret tahun 2021 dan memberikan hasil bahwa manfaat vaksin dalam penanganan COVID-19 lebih besar daripada risiko efek sampingnya. Vaksin AstraZeneca juga tidak terikat pada kejadian pembekuan darah atau pembengkakan pembuluh darah setelah disuntikannya vaksin atau yang dikenal dengan istilah tromboemboli. Manfaat pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca jauh lebih besar daripada risiko terpapar COVID-19. Untuk itu, vaksin COVID-19 AstraZeneca akan segera disebarkan bagi masyarakat Indonesia. Menindaklanjuti kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, Badan POM akan terus mengawal jalur distribusi vaksin COVID-19 sejak keluar dari industri farmasi, distribusi, hingga sampai kepada masyarakat. Hal ini akan sangat penting dilakukan karena vaksin AstraZeneca merupakan produk dengan rantai dingin atau cold chain product yang sensitif terhadap perubahan suhu. Sehingga untuk menjaga mutu dan kualitasnya sangat diperlukan pengawasan dan kontrol yang ketat selama di jalur distribusi, baik itu transportasi maupun penyimpanannya. Dengan dilakukannya kontrol ketat pada vaksin COVID-19 AstraZeneca, diharapkan vaksin tetap berada dalam kualitas yang baik dan kondisi yang baik hingga sampai ke tangan pasien atau end user. Masyarakat tidak perlu takut tentang vaksin karena tentunya BPOM telah berusaha untuk mengawasi dan melakukan kontrol secara rutin terhadap vaksin COVID-19 AstraZeneca. Selain itu, tentunya pembuatan vaksin COVID-19 AstraZeneca sudah melakukan pengujian yang intensif, sehingga akan sangat aman digunakan bagi masyarakat. Dan yang tidak kalah penting, tentunya vaksin COVID-19 AstraZeneca sudah melewati tahap pengujian fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan persiapkanlah diri Anda untuk menerima vaksin. Jaga kesehatan, atur nutrisi, rajinlah berolahraga, dan selalu menjalankan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa, tahan diri dengan melakukan social distancing. Lindungi dirimu dan orang-orang di sekelilingmu. Indonesia sehat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.